Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini adalah masih seri tentang kitab Keluaran, yaitu sesi ke-18 dengan topik tabut perjanjian, The Ark of the Covenant. Ya, topik ini menarik karena sering difilmkan dari dulu sampai sekarang. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami merasa beruntung kalau kami mempunyai kesempatan untuk belajar yang benar. Untuk belajar firman-Mu dengan benar. Sebab firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Biarlah malam ini menjadi malam yang penuh dengan kebenaran. Setiap kami diberkati. Untuk itu, mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Shalom. Malam ini adalah sesi ke-18 Kitab Keluaran dengan topik tabut perjanjian. Kurang lebih 1 tahun setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dan berkemah di kaki Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Bapak Ibu tentu ingat sesi-sesi yang lalu, Tuhan memerintahkan Musa dengan instruksi yang sangat detail agar membuat tabut perjanjian sebagai salah satu perkakas dalam kemah suci. Nah, kemah suci atau tabernakel ini nanti kita bahas di Rabu mendatang. Ya, jadi tabut perjanjian ini salah satu benda yang ada di dalam kemah suci. Jadi biasanya tabut perjanjian ini disimpan di ruang Maha Kudus. Dan tabut perjanjian ini merupakan lambang penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Ya. Jadi ketika Yosua dan bangsa Israel sampai di Sungai Yordan, terjadilah mujizat, yaitu para imam mengangkat tabut itu. Ketika kakinya dicelupkan ke Sungai Yordan, lalu air itu berhenti mengalir. Air yang alirannya dari hulu berhenti, sehingga seolah-olah menjadi bendungan gitu, bendungan air. Di sebelah sini karena mengalir jadi kering. Nah, sehingga bangsa Israel bisa melewati Sungai Yordan itu dengan kondisi kering. Padahal di sampingnya itu yang dari arah hulu itu tembok air, ya. Nah, ini dia. Nah, jadi tabut perjanjian ini adalah lambang penyertaan Tuhan. Itu sebabnya bangsa Israel sangat istilahnya ya, sangat memperlakukan dengan hati-hati tabut ini. Takut kalau terhukum, terkutuk maksudnya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, jadi tabut perjanjian ini dalam teks asli Alkitab dalam bahasa Ibrani disebut Aron Habrit. Aron Habrit. Kalau dalam bahasa Inggris the Ark of Covenant. The Ark of the Covenant. Disebut juga tabut perjanjian Tuhan. The Ark of God, tabut Allah. The Ark of Might, tabut Tuhan. The Holy Ark, tabut suci. Ya. Atau tabut hukum Allah, bisa juga. Tapi ada yang menyebutnya The Ark of Testimony, testimoni. Jadi macam-macam sebutannya. Di Perjanjian Baru bahasa Yunani disebut dengan Kibotos tes diatekes. Ya. Itulah sebutan dari banyak dari tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian ini adalah salah satu peninggalan kuno yang dianggap paling suci bagi Israel. Sebuah peti tabut ini dibuat dari kayu akasia atau penaga, ya, yang dilapisi emas bagian luar dan bagian dalamnya, sehingga orang tidak tahu bahwa itu dibuat dari kayu.
Ukurannya kira-kira panjangnya 114 cm, semeter lebih sedikit ya. Lebarnya 70 cm, tingginya 70 cm. Jadi nggak terlalu besar juga. Seperti peti gitu. Ya. Itu dicatat di Keluaran 25 ayat 10 sampai 11. Nah, orang Israel percaya bahwa tabut ini adalah lambang dari mahkota Tuhan, mewakili kehadiran Tuhan di bumi. Itu bisa dibaca di Bilangan 10 ayat 33 sampai 36. Ya. Nah, dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai 40, di situ ditulis Tuhan memberikan instruksi kepada Musa untuk membuat tabut ini. Dan hal ini diulang lagi di Keluaran pasal 35 dan Keluaran pasal 37. Di setiap sisinya ada gelang. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ini, di sebelah kanan ini, di setiap sisi sudut dari peti ini, tabut ini, ada gelang tuh yang dibuat dari emas. Sehingga apa? Sehingga tiangnya dapat dimasukkan ke gelangnya itu, sehingga tiang itu bisa dipakai untuk mengangkut tabut ini. Nah, di atasnya adalah tutup pendamaian namanya. Terbuat dari emas murni. Dengan ukuran kira-kira 2,5 hasta itu 114 cm kali 70 cm ya, kira-kira segitu ya. Dengan 2 kerup yang sayapnya menutupi tutup pendamaian. Ini kerup. Bapak Ibu kalau perhatikan, kerup itu sebenarnya malaikat. Malaikat kerup. Bapak Ibu ingat nggak waktu kita bahas kitab Kejadian? Ketika Adam diusir dari Eden, lalu Eden dijaga kerup. Nah itu kerup tuh, itu malaikat. Nah di atasnya tabut perjanjian ini ada tutupnya, diberi 2 malaikat kerup yang sayapnya terbentang tapi menutupi tutupnya itu. Gitu. Itu dia, sayapnya menutup ya. Begitu. Jadi bisa dibaca di Keluaran 25 ayatnya yang ke-10 dan 20 sampai 22, pasal 37 ayat 1 sampai 9 dan Ulangan 10 ayat 1 sampai 5. Nanti dibaca ya. Kalau kita baca nggak cukup nanti waktunya. Kita cepat saja, yang penting intinya nanti. Nah, sama dengan barang-barang di kemah suci lainnya yang nanti kita bahas Rabu depan. Semuanya itu didapat dengan mengumpulkan emas dari umat. Sesuai perintah Tuhan, itu perintah Tuhan tuh, kumpulkan semua emas yang ada. Gitu. Perhiasan-perhiasan. Nah, itu dicatat di Alkitab. Tabut ini dibuat oleh Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Bapak Ibu kalau ikut rajin online Bible Study ini tentu tahu suku Yehuda ya. Ingat, silsilah Mesias sudah sampai ke suku Yehuda. Nah, nanti akan lanjut terus ya. Dan dibantu oleh Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Itu dicatat di Alkitab. Ya. Oke. Tabut ini berisi yang pertama 2 loh batu yang ada tulisannya 10 firman Tuhan yang sudah kita bahas di Rabu yang lalu. Ya. Nah, selain itu berisi apa? Buli-buli emas yang berisi mana. Itu di Ibrani 9 ayat 4. Selain itu ada isinya yang lain lagi, yaitu tongkat Harun yang dulu pernah bertunas. Itu Ibrani 9 ayat 4 juga. Ya. Jadi isinya ada 3 barang. 2 loh batu, buli-buli emas yang berisi roti mana, dan tongkat Harun yang pernah bertunas. Tabut ini disimpan di ruang Maha Kudus di kemah suci. Keluaran 26 ayat 34. Coba kita baca dulu ya. Keluaran 26 ayat 34. Keluaran pasal 26 ayat 34.
tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum. Ingat, tabut perjanjian disebut juga tabut hukum. Di dalam tempat maha kudus. Artinya apa? Artinya ia diletakkan di ruang maha kudus. Ingat-ingat ya, tabut perjanjian ini ada di ruang maha kudus. Disimpannya. Nah, hanya para imam dan suku Lewi yang boleh mengusung tabut ini. Yang lain tidak boleh. Orang lain yang menyentuhkan bahkan mati. Coba kita baca ya. Kisahnya di 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Siapa yang megang tabut ini mati. Karena tidak boleh dipegang. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Tabut ini perjalanannya bagaimana sih? Sejak dibuat sampai akhirnya sampai berakhir. Tabut ini kan dibuat di Sinai oleh Besalil tadi ya, dan dibantu Aholiab. Itu dibuatnya di Sinai. Jadi pertama kali ada di Sinai. Lalu tabut perjanjian ini menyeberang sungai Yordan karena dibawa kemana-mana, dibawa selama perjalanan Israel dari Sinai sampai ke Kanaan nanti. Itu dibawa terus tabut itu. Artinya bangsa itu disertai Tuhan. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, tabut ini ketika di depannya ada sungai Yordan, begitu sang imam menginjakkan kaki di sungai itu menjadi kering. Karena aliran yang dari hulu berhenti menjadi tembok air. Sehingga sisanya mengalir jadi kering. Ini berbeda dengan terbelahnya laut Teberau ya. Kalau Teberau kan dindingnya kiri kanan air. Kalau ini enggak. Di satu sisi yang dinding air. Yaitu aliran yang dari hulu. Sedangkan air mengalir terus ke sana ya kering pasti. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya. Ini gambarnya nih, ilustrasinya. Jadi para imam mengangkut tabut. Di sampingnya sana ada tembok air. Di sebelah sininya kering semua, airnya nggak ada. Ya. Nah, ketika itu Israel dipimpin oleh Yosua. Jadi cara menyeberangnya begitu. Kaki para imam masuk ke air, langsung berhenti aliran air yang dari hulu. Dan sebagai peringatan, 12 batu diambil dari tempat di mana para imam itu berdiri. Batu-batu sungai itu berarti ya. Untuk peringatan. Kenapa 12? Suku Israel 12. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, setelah itu kalau mau detail Bapak Ibu bisa baca sih di Alkitab. Panjang ceritanya. Tapi saya mau jelaskan yang penting-penting saja ya. Tabut ini sangat berperan dalam jatuhnya kota Yeriko. Selama Israel mau menaklukkan Yeriko itu, tabut ini diusung keliling kota. Sekali dalam sehari. Dari dalam satu hari berkeliling satu kali saja. Selama 6 hari, tiap harinya keliling satu ya. Tapi di hari ke-7 kelilingnya 7 kali. Sambil meniup sangkakala. Nah, maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Tembok itu runtuh Bapak Ibu. Ambruk. Nah, bisa dibaca di Yosua pasalnya yang ke-6. Hari ini kalau kita ke Israel, kita akan dibawa ke Yeriko. Ke kota tua ini. Ini kota kuno sekali dibandingkan kota-kota lain. Di Yeriko kita nggak melihat apa-apa sih.
Biasanya cuma beli kurma dan apa ya, souvenir-souvenir lah. Nah, tapi kita sudah pernah ke Jericho. Oke, setelah itu rupanya bangsa Israel pernah dikalahkan oleh suku atau bangsa Ai. Karena kalah, Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujud dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Sujud terus. Kenapa ya kok kalah begitu? Sedih. Ini ilustrasinya di sebelah kanan nih, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Selanjutnya peristiwa di Gunung Ebal. Nanti bisa dibaca Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Berikutnya dari Gilgal, tabut perjanjian dipindahkan ke Betel. Itu di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 dan pasal 20 ayat 27. Ya. Dibawa terus tabut ini sampai Kanaan. Lalu akhirnya dibawa ke Shilo. Ya. Nah, pada zamannya Samuel, tabut Allah ini dirampas oleh orang Filistin. Wah, mengerikan ketika itu. Kalah perang sama Filistin. Israel kalah. Mula-mula berperang kalah. Israel mengambil ini, membawa tabut perjanjian dengan harapan supaya menang. Tapi rupanya tetap kalah. Bahkan tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Kekalahan Israel itu memakan korban sangat banyak. Nah, akhirnya tabut itu dibawa oleh orang Filistin. Itu terjadinya di pertempuran Ebenezer. Dibawa dari tempat kudus di Shilo itu. Tetapi Allah menimpakan penyakit selama 7 bulan kepada bangsa Filistin. Selama ia merampas itu. Sehingga akhirnya bangsa Filistin mengembalikannya ke bangsa Israel. Di Kiryat Yarim namanya, daerahnya. Daripada nanti mati semua, dikembalikan. Dan tabut itu berada di sana, di Kiryat Yarim itu, selama 20 tahun. Itu bacaannya panjang. Bapak Ibu bisa baca. Saudara bisa baca di 1 Samuel 4 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 2. Ya, panjang ini ceritanya. Oke. Lalu karena kehadiran tabut ini di kota-kota Filistin mengakibatkan wabah selama 7 tahun tadi, maka orang Filistin mengembalikan tadi itu. Ya. Dan tabut ini pernah pindah sementara ke perkemahan Saul dekat Bet Awen. Itu dicatat di 1 Samuel 14 ayat 18. Ya. Oke. Kemudian akhirnya Raja Daud menempatkan tabut ini di sebuah kemah di Yerusalem. 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Itu cerita Raja Daud membawa tabut itu ke Yerusalem. Ya. Nah, dan tetap di sana selama pemberontakan Absalom. Nanti kita akan pelan-pelan menelusuri Alkitab sampai ke akhir perjanjian lama ya. Cuma mungkin tidak urut. Yang penting-penting saja. Waktu kitab Kejadian kita sangat urut sampai 50 sesi karena semuanya penting. Nah, sebentar lagi mungkin berapa kali pertemuan lagi kitab Keluaran akan habis. Karena yang penting-penting sudah kita bahas. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Akhirnya Salomo menempatkannya di bait Allah ketika zamannya Salomo. Sebagai simbol tahta Allah. Di bagian mana? Ruang Maha Kudus. Nah, ini udah zamannya Salomo nih. Sebenarnya kalau kita baca panjang sekali itu kisahnya. Tapi yang penting adalah intinya akan kita tangkap ya. Apalagi di zaman sekarang
sampai ke perjanjian baru bagaimana konteksnya? Apakah masih penting atau bagaimana? Nah, ini yang penting. Ya. Nah, akhirnya disimpan di bait Allah oleh Salomo di ruang Maha Kudus. Di tahun 597 dan 586 sebelum Masehi, kerajaan Babel menyerang Yerusalem, menghancurkan Yerusalem. Sehingga tabut ini pun, bait Allah dihancurkan, tabut ini pun entah hilang, entah ikut hancur, atau disembunyikan, dibawa gitu maksudnya. Nggak jelas. Ya, ini nggak jelas. Tidak ada yang tahu tepatnya apa yang sebenarnya terjadi dengan tabut itu. Apakah masih ada? Apakah hari ini tabut itu masih ada? Kalau ada, di mana? Kalau tidak ada, berarti yang hancur waktu itu. Atau disembunyikan. Ini misteri loh, misteri besar nih. Sehingga di bioskop, di film, dibuat film itu apa? Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Ya. Di situ ceritanya akhirnya ditemukan gitu ya, tapi itu film ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tabut ini berpindah-pindah sesuai dengan rutenya bangsa Israel itu menuju Kanaan. Ini salah satu kemungkinannya. Ya, itu panah. Akhirnya ke Yerusalem. Ini dia. Sebentar ya. Tujuan akhirnya ini. Yerusalem. Ya. Yang membawa siapa? Raja Daud. Akhirnya Salomo yang menempatkan di bait Allah juga. Ya. Itu kisahnya. Nah, terus berikutnya. Tabut ini dikatakan hilang. Apa benar hilang? Kita harus membaca dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-20 ayat 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini jelas sekali loh, bahwa memang semua barang tidak ada yang ditinggal, semua diangkut, begitu. Ya, itu 2 Raja-Raja 20 ayat 17. Sekarang berikutnya, kalau 2 Raja-Raja 24 ayat 10 sampai 13. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan. Ingat, segala barang, seluruh barang artinya. Dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Yang lebih parah lagi, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi semua barang yang ada emasnya dikerat, diambil emasnya. Ya, kalau kita membaca 2 ayat ini, artinya apa? Artinya tabut itu sudah dibawa pergi atau dihancurkan. Sebab tidak ada yang tertinggal, bukan? Itu artinya. Ya. Oke. Tapi apa benar tabut perjanjian akan muncul lagi? Di kitab Wahyu, di situ disebutkan, Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah
yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, ingat, Wahyu itu teks yang penuh dengan lambang. Jadi teks ini tidak boleh diartikan secara harafiah. Masa di surga ada deru guruh dan gempa bumi dan hujan es? Ya. Nah, makanya ini bukan harafiah. Sebab yang dimaksud dengan bait suci, perhatikan tuh, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Sebab yang dimaksud oleh dengan bait suci di surga itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Jadi bukan bangunan bait suci itu, bukan. Bait suci di surga itu adalah Allah sendiri. Coba kita baca Wahyu 21 ayat 22. Wahyu pasal 21 ayat 22. Saya bacakan ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Di surga tidak ada lagi bait suci, karena bait sucinya ya Allah sendiri. Demikian juga anak domba itu. Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau kita baca lagi Wahyu 11 ayat 19 ini, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Maksudnya ya Allah sendiri yang kelihatan gitu loh. Ya. Nah, dan perlu diingat bahwa tabut perjanjian di sini adalah lambang tahta Allah dan kehadirannya. Ingat yang tadi ya. Jadi sebenarnya kalimat Wahyu ini sederhana. Di surga ternyata ada Allah. Tabut perjanjian maksudnya ada kehadiran Allah. Begitu. Itu simbol semua. Jangan salah mengartikan. Banyak orang kalau baca ayat-ayat itu banyakkan secara harafiah. Kalau secara harafiah berarti di surga ada gempa bumi, ada hujan es. Bukan begitu. Ya. Ketika Tuhan terlihat di surga itu gegap gempita, maksudnya begitu. Ini figuratif ya. Oke. Lagi pula di zaman Taurat itu sudah berlalu. Ya. Kita tidak mungkin kembali lagi mundur ke ibadah ala Taurat, ala perjanjian lama. Nggak mungkin dong. Sebab jika ada tabut perjanjian yang dulu, maka Israel akan memulai lagi ibadah seperti dulu. Nah, ini masalahnya. Makanya kalau saya ditanya, saya berpendapat tabut perjanjian sudah musnah, sudah hancur. Demikian juga dengan bait Allah yang di Yerusalem, sudah hancur dan tidak bakal dibangun kembali. Mengapa? Karena di zaman perjanjian baru kita sudah tidak membutuhkan semua itu. Bait Allah contohnya. Tuhan sudah hadir di dalam tubuh kita. Tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus. Tubuh kita bait Allah, bait Roh Kudus. Ruang Maha Kudus ada dalam diri kita. Buktinya apa? Buktinya Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi bait Allah yang fisik sudah tidak dibutuhkan juga di Yerusalem. Seandainya Israel membangun bait Allah, nggak ada hubungan dengan kekristenan. Masa kita mau mempersembahkan korban bakaran lagi? Itu menghina Tuhan Yesus namanya. Jelas ya maksudnya ya. Tabut perjanjian juga sama. Kan tabut perjanjian itu salah satu barang yang ada di ruang Maha Kudus. Kalau ruang Maha Kudusnya adalah tubuh kita, tabut perjanjiannya adalah hati kita artinya. Coba dipikir baik-baik. Tabut perjanjian yang berisi firman itu ada di hati kita, ada di akal budi kita. Ya. Nanti ya kita ulang sedikit soal hal itu. Tapi ada yang mengklaim tabut perjanjian itu masih ada loh. Ada yang mengklaim. Klaim yang paling terkenal, nah ini yang sering diajarkan di gereja ini, gereja tertentu. Klaim yang paling terkenal itu adalah bahwa sebelum Babel menghancurkan Yerusalem, tabut ini sudah dibawa lebih dulu, jadi selamat gitu. Dikisahkan Ratu Ethiopia ketemu Salomo. Lalu terjadi affair, sehingga Ratu Ethiopia memiliki anak. Anak inilah
yang ketika sudah besar ingin ketemu ibunya lagi, balik ke Ethiopia. Nah, waktu balik, ia diam-diam mengangkut tabut perjanjian. Begitu klaim dari pihak tertentu ini. Dan sekarang masih ada di Ethiopia, yaitu di kota Aksum. Di dalam suatu gereja atau katedral, Saint Mary of Zion. Ya, itu. Jadi hari ini masih ada di sana, katanya begitu. Menurut otoritas gereja itu, hanya satu orang yang boleh melihatnya, yaitu penjaga tabut. Makanya tidak boleh diselidiki, tidak boleh dilihat. Jadi kita juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ini kan klaim sepihak. Kalau benar kan harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi, ya itu klaim sepihak namanya. Tapi heran, ada gereja tertentu yang ngajarinya begini ceritanya. Padahal klaim ini belum terbukti. Ya, cuma cari sensasi saja. Klaim lain ada lagi, bahwa tabut itu disembunyikan di lorong bawah bait suci sebelum Babel menghancurkannya pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi sebelum Babel menyerang, disembunyikan dulu di fondasi di bawahnya. Ada lorong-lorong. Makanya Bapak Ibu kalau ke Israel, kalau ada kesempatan masuk ke lorong-lorong di bawahnya, masuk saja. Lihat-lihat seperti apa sih lorongnya. Tapi lorong itu ditutup, belum sampai kemana-mana sudah ditutup, nggak boleh masuk. Nggak tahu di dalam ada apa. Ditutup. Karena ketika tahun berapa itu ya, Israel masuk ke lorong itu, ribut. Karena di atas lorong itu ada bangunan Dome of the Rock, masjid yang berkubah kuning itu. Nah, jadi susah kan? Gitu, ya. Nah, teori ini juga tidak dapat diuji. Kenapa? Lah di atasnya ada Dome of the Rock. Kalau Israel gali-gali di bawahnya bisa perang itu. Ribut kan soalnya. Di atasnya ada masjid soalnya. Ya. Ini juga tidak bisa dipastikan, belum ada buktinya. Cuma klaim sepihak. Diselidiki juga tidak bisa, tidak memungkinkan. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ada yang ceritanya seperti ini, jangan percaya. Karena belum terbukti. Oke. Lagi pula sungguh aneh kalau memang itu ada di sana, Israel diam saja, nggak mungkin. Pasti akan diusahakan diambil, dibawa ke Yerusalem. Ya, oke, lanjutnya. Yeremia bernubuat begini, Yeremia 3 ayat 16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Ini nubuatan Nabi Yeremia ini jelas sekali kalimatnya. Sudah nggak penting lagi deh, nggak usah dibicarakan gitu. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ini paralel dengan ketika Nabi Yeremia nanti bernubuat bahwa Tuhan akan menaruh hukumnya, menaruh Tauratnya itu, dua loh batu itu. Kalau dulu dua loh batu itu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjiannya ditaruh di ruang Maha Kudus. Nah, Nabi Yeremia juga bernubuat, aku akan menaruh hukumku di hati manusia dan di akal budi manusia. Jadi tabut perjanjiannya itu hati dan akal manusia, akal budi. Ditaruh di situ. Ruang Maha Kudusnya ya tubuh kita, karena tubuh kita bait Allah. Paralel bukan? Ini benar, cocok. Oke, nah, yang lebih penting adalah begini, seperti biasa, kalau kita belajar suatu topik, lalu dampaknya apa dalam hidup kita yang sekarang ini? Di zaman sekarang, zaman perjanjian baru, kita harus baca kitab Ibrani.
pasalnya yang ke-9. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian tolong baca pasal 9 itu seluruhnya. Perlahan-lahan supaya mengerti. Ya. Oke, saya bacakan ya, Ibrani pasal 9. Ayatnya yang pertama, kita akan pelan-pelan supaya mengerti apa yang dimaksud. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Perjanjian yang pertama maksudnya yang mana? Yang mana? Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Ya, ini perjanjian yang pertama ini adalah perjanjian yang di Sinai. Ingat, Musa menghadap Tuhan, diberi perjanjian. Itu perjanjian yang pertama di Sinai, Taurat. Yang ditulis di 2 loh batu itu. Ya. Nah, itu buatan tangan manusia. Ini kalau kita baca lengkap ya, dikisahkan bahwa sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ini bicara soal aturan-aturan bait Allah, kemah suci, tabut perjanjian gitu. Itu menyangkut perjanjian yang pertama tadi. Kita lanjutkan dulu ya. Langsung saja di ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Kita lanjutkan dulu ya. Ayat 8-nya. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Bapak Ibu mengerti gak ya? Jalan ke tempat kudus itu belum terbuka, masih tertutup selama kemah yang pertama masih ada. Selama orang masih hidup dalam perjanjian lama. Itu maksudnya, hidup dalam perjanjian yang pertama yang di Sinai itu. Ayat 9. Itu adalah kiasan, betul, itu kiasan. Kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Makanya Taurat itu sementara. Ketika yang membaharui, yang memperbaharui datang, yang sempurna datang, Taurat berhenti. Nah, hendaknya Bapak Ibu mulai mengerti sedikit demi sedikit. Perjanjian yang pertama itu yang di Sinai, perjanjian yang kedua itu perjanjian baru. Dahulu bait Allahnya fisik, sekarang bait Allahnya di perjanjian baru tubuh manusia. Dulu kitab Tauratnya ditaruh di 2 loh batu. Sekarang hukum Tuhan ditaruh di hati manusia dan di akal budinya. Ini dia, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Itu ayat 10 ya. Ayat 11 saya bacakan ya. Tetapi Kristus, sebentar, ayat 11-nya ada nggak? Oh, ada. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Apa itu? Surgawi. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu seperti imam besar yang dulu itu. Bukan. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Karena itu,
ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Bukan perjanjian yang pertama yang di Sinai itu, bukan. Karena perjanjian yang pertama yang di Sinai itu tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Nah, ini yang bisa membawa kesempurnaan, yaitu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Semua manusia telah berbuat dosa, bukan? Nah, ini ditebus. Ayat 24-nya, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika Musa membuat tabut perjanjian, kemah suci, dan itu cuma gambaran yang akan datang. Perjanjian lama itu gambaran yang akan datang gitu loh. Jadi kalau orang berpikirnya cuma perjanjian lama terus, ya hidup dalam angan-angan. Karena itu bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Ya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Tuhan, kalau dulu imam besar masuk ke bait Allah, kemah suci, lalu masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi itu dilakukan setiap tahun. Karena hutang dosa tidak lunas-lunas. Terus dilakukan tiap tahun. Tapi imam besar kita Tuhan Yesus masuk ke ruang Maha Kudus yang sebenarnya, bukan buatan manusia. Tadi kan buatan manusia. Yang sebenarnya itu di surga, menghadap Allah, menghadap Bapa. Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Nah, itu ayat 24-nya itu. Ya. Ayat 25 dijelaskan lebih jelas. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Seperti zaman dulu imam itu ya. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri, darah domba. Tapi Kristus tidak demikian. Ia tidak masuk berulang-ulang, ia hanya sekali melakukannya. Dan itu lunas. Ya. Di ayat 28-nya demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kalau kedatangannya yang pertama untuk menebus dosa, menyelamatkan. Tapi kedatangan yang kedua bukan untuk itu. Untuk menghakimi. Menyelamatkan orang benar, dibawa ke surga, langit baru, bumi baru. Tapi menghakimi orang fasik, sehingga menghukum maksudnya, orang-orang fasik. Begitu ya. Jadi kita itu harus, kalau membaca itu harus seluruh Alkitab. Bayangkan kalau kita berhenti di perjanjian lama, kita berpikir tabut perjanjian akan ada lagi. Tidak. Ya. Jadi ini adalah dari kesimpulan Ibrani tadi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa lagi. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Menjemput orang-orang kudus maksudnya, dibawa ke surga. Ya. Ya, ini adalah topik Rabu depan, tabernakal. Masih berhubungan dengan tabut perjanjian. Kita akan lihat bagaimana kisah berikutnya. Tapi yang perlu kita renungkan baik-baik dan kita mengerti, jangan sampai salah ya, itu adalah begini. Semua yang terjadi di perjanjian lama, itu adalah bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru. Di perjanjian lama, inilah anak domba Allah. Inilah anak domba. Dan sebagainya. Itu bayangan semua itu. Di perjanjian baru, anak domba Allah. Jadi kalau di perjanjian lama, anak domba beneran. Di perjanjian baru, anak domba Allah. Ini cuma lambang. Kalau di perjanjian lama ada kemah suci, bait Allah. Di perjanjian baru, nggak perlu. Bait Allahnya adalah
tubuh manusia, orang-orang percaya. Kalau ruang Maha Kudusnya dulu adalah di dalam bait Allah, sekarang ruang Maha Kudusnya ada di dalam diri kita, di mana Roh Kudus tinggal. Kalau dulu tabut perjanjiannya ada di ruang Maha Kudus, sekarang tabut perjanjiannya ada di dalam kita. Itu kiasan, simbol. Jadi jangan mengharapkan tabut perjanjian akan dipakai lagi. Seandainya ketemu pun itu pekerjaannya Israel, bukan kita. Kita hanya menyaksikan bahwa oh dulu begitu ya, begitu. Kita sekarang mengerti bahwa kita disetting akan menjadi anak-anak Allah. Kalau dulu orang merindukan penyertaan Tuhan dengan tabut perjanjian di mohon-mohon sampai Harun sampai Yosua menempelkan jidatnya di tanah. Ya. Tapi hari ini kita tidak butuh. Sebab Roh yang Maha Tinggi ada dalam diri kita. Kalau dulu simbolnya adalah tabut perjanjian itu, penyertaan Tuhan ada, makanya dibawa terus kan sepanjang perjalanan menuju Kanaan. Nah, sekarang juga kita bawa terus tabut perjanjian tanda kutip yang ada dalam ruang Maha Kudus tanda kutip, yaitu hati dan akal budi kita, menuju Kanaan, Kanaan surgawi. Paralel sebenarnya. Yang dulu merupakan kiasan, lambang, bayangan, tapi yang di perjanjian baru yang sebenarnya. Bait Allah di surga, Allah sendiri. Bait Allah di bumi, tubuh kita. Jelas ya Bapak Ibu ya. Makanya perjanjian yang lama itu tidak bisa menyempurnakan. Yang barulah yang bisa menyempurnakan. Taurat diberikan hanya untuk sementara. Setelah keturunan yang dijanjikan itu datang, maka Taurat tidak berlaku lagi. Ingat, kalau bilang tidak berlaku itu bukan berarti lalu boleh mencuri dan sebagainya. Didengarkan lagi sesi yang lalu. Diganti dengan hukum yang lebih sempurna. Isinya apa? Isinya Taurat Tuhan, tapi Taurat yang sudah disempurnakan, bukan Taurat yang sudah prakteknya jadi salah gitu. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang ribut soal tabut perjanjian. Oh ada di Ethiopia. Oh ada di bawah sana. Padahal tabut itu kalau ada ya tinggal apa ya namanya ya, peninggalan bersejarah yang luar biasa. Tapi penyertaan Tuhan kita sudah tidak butuh tabut. Dahulu bangsa Israel butuh tabut itu kalau mau menang perang dan sebagainya. Kita tidak perlu. Karena tabut yang berisi hukum itu ditaruh Tuhan di hati dan pikiran kita, akal budi kita. Amin ya. Amin. Oke. Co-host tolong kalau ada yang mau bertanya silakan. Di unmute dulu 20. Oke Pak, terima kasih untuk pelayanannya hari ini, penjelasannya. Kita akan langsung dalam sesi Q&A. Kami minta kepada Bapak Ibu untuk menayangkan videonya. Langsung saja ke penanya pertama, Pak Rudi. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Malam Pak Wiknyo. Selamat malam Pak Rudi, silakan. Maaf Pak, pertanyaan saya ini pertanyaan nyasar dari pelajaran yang lalu mengenai misvote Pak. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah bisa dibenarkan orang Israel menambah-nambah peraturan Taurat yang sudah diberikan oleh Tuhan Pak? Oh maksudnya itu. Ya. Sebenarnya maksud mereka itu baik Pak. Para rabi itu bermaksud baik. Mereka bukan menambahkan sebenarnya, mereka menjelaskan lebih detail operasionalnya seperti apa setiap harinya. Cuma karena mereka salah mengerti, jadi menyulitkan manusianya. Misalnya kalau hari Sabat tidak boleh masak, tidak boleh apa saja gitu,
nggak boleh pokoknya. Nah, yang dimaksud Tuhan bukan begitu ternyata gitu loh, tidak tepat. Bukan mereka menambahkan, bukan. Mereka menjelaskan, mengeksplor lebih detail yang sudah ada. Gitu. Ya. Begitu, Pak. Makasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Makasih, Pak. Makasih. Ya. Ada lagi, silakan. Ya. Selanjutnya Bapak Joy, silakan Pak. Pak Jo, silakan. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Ya, terima kasih Pak Wiknyo, penjelasannya luar biasa ya. Karena memang tabut perjanjian ini sama misteriusnya dengan cawan suci mungkin Pak ya. Ya, yang betul. jadi perdebatan. Holy Grail. Betul. Pak Wiknyo, saya mau tanya ya, apakah misteri ini tuh terbangun tuh dari tradisi pada abad pertengahan Pak, di mana umat Kristen itu masih suka memuja-muja relik ya. Karena mereka kan butuh sesuatu yang khusus supaya hubungan bersifat fisik ya, supaya hubungan spiritualnya semakin baik gitu loh Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Itu aja ya. Oke. Ya. Sebenarnya ini tidak terlalu jelas juga Pak kapan mulainya. Tapi kalau kita sebenarnya bangsa Israel kan ingin apa ya namanya ya? Ingin mengembalikan kejayaannya di zaman Salomo. Antara lain harus ada tabut perjanjiannya, antara lain. Nah, dari situ makanya timbul ini, apa tadi? Klaim-klaim tadi itu. Cuma asal mulanya tidak diketahui dari mana juga itu. Klaimnya itu, ya. Tapi memang manusia itu suka relik-relik begitu, agamawi begitu. Tapi ya nanti Tuhan sajalah yang hakimnya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan berkati. Selanjutnya Ibu Yohana. Ibu Yohana Silakan, Bu. dari Cepu, silakan. Shalom, selamat malam Pak Wiknyo. Shalom Bu. Itu di 2 Raja-Raja 20 ayat 17 kan semua diangkut. Ya. 2 Raja-Raja 24 ayat 13 mengeluarkan semua barang-barang. Ya. Kemungkinan tabut perjanjian sudah tidak ada atau hancur. Ya. Pertanyaan saya, menurut Pak Wiknyo, Ron Bayat itu benar-benar menemukan tabut perjanjian atau tidak? Terima kasih. Ini ada arkeolog yang menemukan. Waduh. Sekarang begini Bu, kita bicara biasa aja gitu. Nggak usah berpikir rumit-rumit. Kalau itu ditemukan Bu, mana sekarang? Seorang arkeolog itu kalau menemukan sesuatu dipublikasikan Bu. Ya dong, bukan disembunyikan. Dipublikasikan, ditaruh di museum, ada buktinya. Tapi memang arkeolog yang satu ini sering buat sensasi. Menemukan rodanya kereta Fir'aun katanya. Iya kan? Iya. Fir'aun itu ribuan tahun yang lalu, kalaupun rodanya tenggelam memangnya masih ada, hancur. Aneh-aneh saja itu memang. Yang paling aneh itu gini, dia menemukan tetesan darah Yesus. Iya loh, saya baca, wih, menemukan tetesan darah Yesus. Terus di Bukit Golgota itu kan terjadi gempa tuh waktu Yesus disalib. Waktu gempa itu bukitnya itu retak katanya. Sehingga darah Yesus tertetes masuk ke retakan itu. Di bawahnya itu ada gua. Nah, itu adalah tabut perjanjian ada di gua itu katanya. Sehingga darah itu netes persis di tutup pendamaian itu. Seperti dulu imam besar memercikkan darah. Persis di situ. Wah, fantastis sekali ya. Ya kalau bener kita juga happy, nggak masalah. Tapi mana buktinya? Buktinya cuma ada di YouTube. Ceritanya doang. Kalau itu ada ya mana? Memangnya dia doang ya arkeolog? Arkeolog lain juga pengen sekali ketemu. Cerita macam-macam tuh. Bahwa dia ketemu darahnya Yesus, kromosomnya cuma satu sisi. Kalau manusia kan 46 tuh, ini cuma 23. Artinya bukan hasil hubungan suami istri. Waduh, kelihatannya fantastis loh. Cuma semua yang dia katakan sama dia tuh nggak ada buktinya, Bu. Yang sederhana aja deh, nggak usah tabut perjanjian. Kereta Firaun mana keretanya?
Oh, hari itu bisa dibayangkan nggak sih laut terburuk gitu, hancur nggak kira-kira? Kok rodanya masih utuh? Nah, ini yang begini-begini kita nggak ikutan deh. Ibu, itu nggak penting juga sih, Bu. Pokoknya selama nggak ada bukti jangan percaya, Bu. Ya, ada orang yang berkata, wah vaksin itu dicampur sama chip. Wah, jangan percaya yang gitu-gituan. Waduh, ngawur itu. Makanya video saya ada yang edit, dibentrokkan sama orang itu. Saya diem aja, yang penting bukan saya yang nyerang. Nanti kalau Bapak Ibu dengar video potongan itu di Facebook ada itu, rame itu. Ya. Ya, kita yang penting ada fakta. Karena kebenaran itu cirinya sesuai fakta, begitu. Begitu, Bu. Ya, makasih Pak Weknya. Oke, Tuhan berkati. Amin. Ya. Selanjutnya Pak Hari, silakan Pak Hari, unmute. Pak Hari. Di unmute dulu, Pak. Pak Hari. Oh, mungkin sinyalnya kali ya. Ya, Pak. Ya. Sudah habis pertanyaannya, Pak. Bapak Ibu, loh, tumben habis. Cepat sekali. Iya, ya, Pak. Oke, nggak apa-apa sih. Oke. Oh, ada. Caroline. Oke. Kak Caroline, silakan. Halo, Ko. Ya, silakan. Sebenarnya pertanyaan ini nggak terlalu ini sih, nggak terlalu cerdas mungkin ya. Nggak ada pertanyaan yang nggak cerdas, semua pertanyaan cerdas. Very simple question. Ya. Gini, tadi kan Koko menjelaskan kalau apa yang dibuat pada Perjanjian Lama sebenarnya kita kalau merefleksikannya dalam saat ini adalah sebuah gambaran lah untuk kita umat Perjanjian Baru. Cuman yang bikin saya bingung, ini kan benar-benar sangat detail ya kok. Dari ukurannya, bahannya, di mana harus ditaruh, siapa bla 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 gitu kan. Masa sih hanya cuma buat gambaran buat kita? Apakah nggak ada fungsi buat mereka, orang Israel pada saat itu? Dan source-nya tuh dari mana sih sebenarnya semua kultur ini yang diajarkan kepada bangsa Israel gitu? Kenapa? Why bother? Oke. Ya. Jadi, sorry ya kalau nggak ini kok. Nah, itu pertanyaan bagus, pasti memberkati banyak orang juga. Jadi sebenarnya kenapa Tuhan berikan instruksi dengan detail gitu ya? Yes. Itu masing-masing ada yang ada artinya, ada yang tidak. Misalnya, kenapa lebarnya kira-kira berapa senti tadi? 114 senti, kan ganjil itu ya. Nah, nggak ada masalah mau berapapun ya. Kalau diselidiki secara ilmiah mungkin ada maksudnya, mungkin. Karena ternyata ada yang menyelidiki diilmiahkan nih. Tapi bener nggak ya, saya nggak tahu. Tabut itu kan ada kayu, ada emasnya. Jadi tabut itu membentuk ketika diusung di padang pasir. Elektrostatisnya ngumpul di tabut itu. Jadi berfungsi sebagai kondensator. Kalau yang ngerti elektronik ngerti itu. Jadi begitu orang pegang, kesetrum mati. Itu cara ilmiahnya. Tapi kalau saya nggak percaya begitu saja, gimana membuktikannya, nggak bisa. Itu cuma teori. Nah, jadi kenapa Tuhan memberikan secara detail? Kalau menurut saya nih, yang pertama Tuhan mau ngetes apakah manusia, apakah umat ini taat atau tidak. Itu saja. Dikasih aturan ini, kasih aturan itu. Taat atau tidak, dites saja. Tapi ketika yang sempurna datang, udah nggak usah pakai ukuran-ukuran. Aku akan menaruh hukumku di akal budimu dan di hatimu. Udah. Tubuhmu bait Allah. Persembahkan tubuhmu yang hidup. Itulah ibadah yang sejati. Wah, mantap. Itulah man of God. Jadi hari ini kita tidak perlu agamawi, ritual.
Justru kalau orang banyak ritual perlu dicurigai. Begitu. Begitu, Odi. Thank you, Kok. Oke. Ya, God bless. Bless. Oh, masih ada lagi sekarang banyak. Silakan. Iya, kita panggil lagi yang tadi ya Pak ya. Pak Hari, Ya. silakan. Di-unmute Pak Hari. Pak Hari, boleh. Pak Hari dulu. Silakan Pak Hari, di-unmute. Ini saya bantu nih Pak Ari. Ya, oke. Oke. Ya, shalom Pak. Shalom. Shalom. Cuma mau nanya, gimana caranya dapat notifikasi semua acara-acara baru Pak Wiknyo ya? Oh, oke. Bapak bisa subscribe channel kita Pak? Sudah benarnya. Oh, kalau sudah ada di situ channel GSKI Peak dan channel saya pribadi ada. Oh, oke. Itu urut Pak. Kalau enggak Bapak bisa akses website saya www.wiknyotanto.com. Oh, oke. Nah, kalau di website itu Pak, nanti Bapak pilih menu di kiri atas ada garis 3, lalu pilih online Bible study, nanti ada muncul kitab Kejadian, kitab Keluaran. Nah, kitab Kejadian kalau diklik urut tuh Pak 1 sampai 50. Kitab Keluaran kalau diklik, maksudnya acara-acara yang lain. Kayak yang lain-lain. Oke. Yang lain-lain ada di GSKI Peak. Yang setiap minggu ada khotbah, setiap malam ada renungan malam pengantar tidur, pagi-pagi 2 hari sekali ada renungan pagi. Juga ada khotbah-khotbah lain, Pak. Jadi channelnya channel saya, Wiknyo Tanto, kemudian channel GSKI Peak. Itu ada semua, Pak. Dan satu lagi channel truth.id. Di truth.id ada juga. Gitu. Ya, kemarin lihat PD Lumajang ya. Ya. Itu kok cukup menarik. Oh, oke. Gini aja kalau nggak Pak Hari. Pak Hari nomor teleponnya berapa ya? Bisa hubungi 20 atau tidak ya? Ibu 20 ya? Ya. Oke. Hubungi Ibu 20. Nanti setiap hari ada acara apapun yang saya lakukan, saya share linknya, Pak. Oke, makasih. Jadi Bapak terimanya di WA aja, udah link terus gitu. Cuma yang lewat-lewat Bapak bisa ke channel yang bersangkutan. Ya. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Ya. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, berikutnya Ibu Meme. Silakan Ibu Meme. Ibu Meme. Silakan. Shalom Pak. Shalom. Ya, terima kasih atas semua firman yang Bapak sampaikan. Tabut Perjanjian ini sungguh luar biasa dan saya mengerti akan kebenaran yang Bapak sampaikan. Nah, gini Pak, ada sedikit saya pertanyaan tentang bangsa Israel gitu ya. Ini bangsa Israel ini kan bangsa pilihan daripada Allah gitu. Ya. So, dulu mereka itu masih mengikuti hukum Taurat perjanjian lama lah maksud saya. Sekarang mereka sudah perjanjian baru gitu. Ya. Ya karena saya juga nggak pernah pergi ke sana ya, traveling atau apa gitu. Jadi saya pertanyaan saya Pak gini, apakah bangsa Israel masih mengaku Yesus itu? Maksud saya kan kehidupan Tuhan Yesus itu juga kan di bangsa Israel ya. Ya. Dari dia lahir sampai mati gitu ya. Ya. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, sementara mereka masih mengikuti hukum Taurat yang Allah berikan. Oke, jadi begini, Israel sendiri tidak semuanya religius, ada yang sekuler juga. Jadi satu ada yang sekuler, satu ada yang Yudaisme. Yudaisme itu hanya mengakui perjanjian lama, menolak perjanjian baru, artinya menolak Yesus pasti. Nah, tapi ada yang sudah menerima Tuhan Yesus. Namanya Mesianik. Nah, itu percaya bahwa Yesus Sang Mesias. Cuma kadang-kadang mereka nggak mau disebut Kristen juga. Mengapa? Karena Kristen itu berbau-bau kebarat-baratan. Padahal Yesus itu timur, bukan barat. Gitu. Banyak orang yang nggak mengerti kan gitu. Yesus itu agama barat itu, gitu loh. Itu timur tengah itu. Gak ngerti orang ya, cenderung salah manusia itu. Nah, jadi tergantung
Mereka ada yang Kristen, ada yang bukan Kristen lah, Mesianik, tapi percaya Tuhan Yesus. Tapi ada yang Yudaisme ya nggak percaya mereka gitu. Ya. Oke. Berikutnya. Ya, Pak Agus Teung, silakan Pak Agus. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Mudah-mudahan Pak Wiknyo enggak bosan ya dengan pertanyaan saya. Enggak Pak, masa bosan. Justru senang ditanya-tanya. Gini Pak, ini untuk menambah wawasan kita semua yang ada di room Pak. Saya hari ini, hati saya ingin bertanya gini Pak. Tuhan Allah itu berdaulat atas pilihannya kan Pak. Seperti bangsa Israel itu kan bangsa pilihan, benar kan Pak? Yes. Nah, salah satunya misalnya, kenapa kok harus Musa yang dipilih, kok tidak Harun gitu kan Pak? Oh, maksudnya pilihan ya. Terus gini Pak, yang saya mau tanya, ini yang lagi bombastis ya Pak ya, yang diperdebatkan orang, misalnya gini, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang dunia itu mungkin dari bahasa Yunani kan kosmos Pak. Jadi apakah ini maksudnya keselamatan itu bagi seluruh manusia atau bangsa pilihan aja gitu nah Pak? Oke. Jadi ada yang berpendapat ada yang limited attachment atau unlimited attachment. Gimana menurut Bapak? Oke, baik. Yang pertama dulu ya, mengapa Musa bukan Harun? Itu dulu ya. Nah, pemilihan itu adalah kedaulatan Tuhan, pasti. Jadi, mengapa Israel kok nggak bangsa yang lain yang dipilih misalnya? Itu kedaulatan Tuhan, ya. Tetapi ingat, bukan berarti yang dipilih itu selamat. Buktinya apa? Israel dipilih Tuhan, bukan? Betul. Selamat nggak Israel? Belum tentu jawabannya. Buktinya apa? Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal Allah? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak kamu. Binasa itu. Jadi meskipun umat pilihan dipilih Tuhan, ternyata bisa binasa. Dipilih itu maksudnya kamu sebagai umat pilihan. Tapi tetap saja dihakimi. Bukannya langsung pasti selamat yang dipilih Tuhan seperti teori Calvin itu. Bukan, salah itu. Limited atonement atau unlimited atonement. Ya kita baca saja Alkitab. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kosmos. Bukan sebagian kosmos. Kalau orang teologinya Calvin gini, yang dimaksud dunia itu orang-orang percaya Pak, dunianya orang percaya, kau nambah-nambahin artinya. Artinya Tuhan mati untuk seluruh dunia. Sebenarnya ayat-ayat Alkitab itu jelas loh Pak. Bukan untuk Israel saja, tapi untuk semua manusia. Itu ada, eksplisit. Itu ditulis loh eksplisit. Cuma teolog itu sok tahu. Wah itu artinya nggak gitu loh. Udah tertulis masih berani ngeles. Gitu. Yesus mati untuk siapa? Untuk semua orang. Dahulu, ini jelas nih. Dahulu oleh satu orang, semua manusia mengalami dosa. Karena satu orang. Jelas nggak? Karena Adam seorang, semua manusia kena getah dosa. Bukan sebagian, semua. Oleh sebab itu, karena satu orang juga, semua orang mendapat pembenaran. Bukan sebagian. Alkitab loh yang ngomong. Dulu karena satu orang, dunia mengenal dosa. Sekarang karena satu orang juga, yaitu Yesus Kristus maksudnya, semua mengalami pembenaran. Semua, nggak sebagian. Kalau debat yang gitu-gitu itu saya nggak mau Pak. Mengapa? Karena orang-orang itu nggak jujur, cuma mau cari pembenaran. Padahal nggak perlu sekolah Alkitab, dibaca aja sendiri. Oh jelas, Tuhan mengampuni siapa? Semua manusia. Tetapi bukan berarti manusia otomatis selamat. Karena Alkitab tidak boleh dibaca 1-2 ayat, harus seluruh Alkitab. Contohnya, Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu kamu harus sadar dan bertobat agar dosamu diampuni. Kalau kamu nggak bertobat ya nggak diampuni meskipun Yesus mati di kayu salib.
Artinya kematian Tuhan Yesus ditawarkan kepada semua orang siapapun. Bertobat, selamat. Gitu. Enggak, binasa. Kristen nggak bertobat, binasa. Jelas ya, Pak? Ya, karena saya nih orang umum, Pak, orang enggak teologia. Jadi intinya kesimpulan saya berarti siapa yang percaya itu selamat, yang tidak percaya tidak selamat ya, Pak ya? Betul. Tapi ingat, Pak, percayanya bukan hanya mulut mengaku percaya loh ya. Karena mulut tidak bertulang, lidah tak bertulang. Percaya itu artinya benar-benar percaya, melakukan kehendak Tuhan. Udah pasti selamat. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Pak Nelson, silakan Pak Nelson. Ya, Pak Nelson, silakan. Halo, selamat malam Pak Winyo. Selamat malam. Iya, ini ada pertanyaan, tapi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Winyo tadi. Kenapa bangsa Israel yang terpilih? Cuman ada lanjutannya sedikit dari saya, mungkin. Jadi kan setelah Yesus yang mengikuti dan percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Tapi bagaimana dengan sebelum Yesus? Jadi manusia-manusia yang sebelum Yesus itu kan dulu kan tidak secanggih ini, dan penyebaran agama Kristen kan dulu pun belum ada Kristen kan. Jadi yang percaya kepada Tuhan apakah hanya ada di Israel aja? Jadi di negara lain kan mereka juga ada berdoa juga atau percaya juga kepada Tuhan, tapi mungkin ya sesuai dengan pemikiran mereka sendiri itu semua kan. Mengerti. Nah, itu apakah mereka semuanya masuk neraka yang dulu, yang baru ini? Jadi yang baru yang percaya aja yang mantan ya. Ini itu bagaimana? Mungkin ini pertanyaan yang agak bodoh juga nih. Ini pertanyaan canggih nih. Oke. Untung Bapak nanya ya. Jadi saya terpaksa harus menjelaskan nih. Banyak orang berkata begini, di luar Kristen orang pasti tidak selamat. Waduh, kejam sekali kau ya jadi manusia ya. Aduh. Saya cuma nanya begini sama orang-orang yang begitu. Abraham Kristen bukan? Bukan. Selamat nggak? Selamat. Nah kalau nggak aneh, Abraham bapak orang beriman. Ya kan? Abraham, Ishak, Yakub selamat nggak? Kristen bukan? Nah itu aja. Kalau ada orang yang berani jawab itu tidak selamat, ya kita juga nggak usah ngomong lagi. Udah kacau balau itu artinya. Nah kita pakai fakta Alkitab saja. Orang yang nggak Kristen bisa selamat. Ya bisa, itu buktinya Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa? Karena dia percaya Allah yang benar. Ya kan? Nah, tapi bagaimana dengan orang bangsa lain yang tidak mengenal Allah yang benar? Kan gitu kan? Nah, kita harus tidak boleh pakai pikiran sendiri. Harus pakai Alkitab. Setuju nggak? Setuju. Nah, kita buka kalau gitu. Roma 2 ayat 12. Pak Nelson bawa ada Alkitab nggak? Kebetulan nggak di ini. Oke, nggak apa-apa, saya bacakan. Roma pasal 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Apa itu artinya? Orang yang tidak punya hukum Taurat dihakiminya tidak pakai Taurat juga. Itu artinya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, kalau orang punya hukum Taurat, dihakiminya pakai hukum Taurat. Jelas ya? Ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Bukan yang punya, tapi yang apa? Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Melakukan hukum Taurat, benar. Tapi itu dulu, orang Yahudi. Kalau sekarang menolak Yesus ya nggak benar namanya. Dulu kan belum ada Yesus. Oke, berikutnya ya. Ini lebih jelas lagi nih. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, bangsa lain nih Pak, yang nggak punya hukum Taurat, nggak ngerti apa-apa, oleh dorongan diri sendiri,
melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, artinya mereka nggak mencuri, nggak membunuh, nggak berzina, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jelas nggak ya maksudnya ya? Jelas ya? Tuhan itu adil. Nggak mungkin Tuhan begini, ada orang di pedalaman nggak pernah dengar Injil, nggak pernah dengar apa-apa, lalu dihakimi. Kamu nggak percaya Yesus? Lalu dia nanya, Yesus itu apa ya Pak? Nggak, pokoknya kamu nggak percaya. Neraka. Tuhan nggak begitu. Tuhan itu pribadinya agung. Tuhan tahu siapa yang mesti dibuang ke neraka, siapa yang enggak. Tahu persis, percaya deh. Siapa orang Kristen yang mesti dibuang ke neraka, Tuhan tahu persis. Ya. Begitu. Tapi Alkitab prinsipnya begini, yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau kau dengar Injil, kamu harus sempurna. Sebab settingnya beda. Nanti kau akan memerintah bersama aku, dimuliakan bersama aku. Itu Alkitab loh yang nulis, bukan saya loh. Saya nggak mau pakai tafsir-tafsir yang enggak gitu. Pakai aja teks Alkitab. Roma itu berlaku nggak hari ini? Kan berlaku. Ya udah, berlaku, pakai aja. Itu penjelasannya. Begitu, Pak Nelson? Terima kasih, Pak. Jelas ya, oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Masih ada satu lagi kelihatannya. Ya, Pak Rafli, ya. Rinaldi, kan? Pak Rafli, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Malam. Begini Pak, tadi sehubungan dengan pertanyaan dari Pak Agus ya, dan dari Pak Wiknyo juga menyatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang Pak ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, semua orang ini apakah orang yang hidup setelah Yesus atau sebelum Yesus juga diselamatkan Pak? Oke. Jadi kalau teks Alkitab kita baca, karena Yesus mati di kayu salib, karena Injil, maka semua manusia dihakimi menurut perbuatan. Semua manusia. Karena semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu maksudnya. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk semua orang juga. Ditawarkan untuk semua orang. Nah, jadi kalau lahirnya sebelum, nggak usah jauh-jauh deh, Adam ditebus oleh Tuhan Yesus. Nggak masalah dosanya. Berarti begini Pak, Yesus mati untuk semua orang. Nah, mengenai keselamatan, apakah Yesus menyelamatkan semua orang juga Pak? Nah, keselamatan ditawarkan ke semua orang, sehingga Yesus mati di kayu salib, akibatnya ada penghakiman. Kalau Yesus nggak mati di kayu salib, nggak usah dihakimi semua orang ke neraka. Karena Yesus mati di kayu salib, maka ada penghakiman. Untuk bagaimana cara menghakiminya? Dihakimi menurut perbuatannya. Kalau orang yang punya Taurat, kalau orang yang hanya punya Taurat zaman dulu dihakimi menurut Taurat. Kalau bangsa lain dihakimi menurut nuraninya, karena di nuraninya tertulis Taurat itu tadi. Kalau kita yang mengenal Yesus dihakimi menurut ajaran Tuhan Yesus. Kamu nurut nggak? Apa tidak taat? Apa malah jahat? Gitu. Tapi siapapun orangnya, kalau jahat udah pasti ke neraka Pak, udah pasti. Nah, sehubungan dengan ini Pak, kalau kita baca di Wahyu 20 ayat 12, itu kan tadi orang-orang dihakimi menurut kitab-kitab yang akan, semua kitab-kitab akan dibuka Pak, dan dihakimi menurut kitab-kitab tersebut kan Pak ya. Apa seperti itu Pak? Kitab di sini bukan kitab secara harafiah Pak. Jangan pernah mengartikan kitab harafiah. Nanti pengertiannya jadi, oh semua agama dipakai kitabnya. Bukan itu maksudnya. Oh bukan itu. Jadi apa? Bukan itu. Ini maksudnya adalah lambang bahwa kamu akan dihakimi secara adil. Dibuka, kamu pengertiannya bagaimana, pakai kitab yang mana, seolah-olah begitu. Tapi bukan kitab agama itu, bukan. Ini dihakimi perbuatannya. Semua ayat itu menjelaskan dihakimi menurut perbuatan gitu loh. Cuma di kitab Wahyu dipakai simbol-simbol, dihakimi menurut kitab-kitab, itu sebenarnya perbuatan. Oh jadi itu bukan arti harfiah Pak ya. Saya pikir tadi bukan. Dihubungkan dengan sekarang kan banyak kitab Pak. Nah, bukan harafiah Pak. Ya, oke, thank you Pak. Oke, ini pertanyaannya susah-susah nih. Saya kayak ujian. Oke, Tuhan berkati ya Pak. Ya udah selesai Pak. Habis ya? Iya Pak. Oh, hari ini jam berapa nih? Oh, lumayan juga ya, hampir 8:30 nih. Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu. Yang saya mau sebagai penutup sebelum ditutup ya.
Pokoknya begini Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab itu harus utuh. Harus konteksnya seluruh Alkitab. Jangan hanya berdasarkan 1-2 ayat. Dan ingat, tidak semua harafiah. Ada yang harafiah, ada yang simbolik. Ya, kalau semua diharafiahkan kacau pengertiannya. Nah, jadi ada yang simbolik, ada yang harafiah. Jangan cuma berdasarkan 1 ayat. Banyak ayat. Makin banyak, makin benar. Gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oh ya, di samping itu saya mau cerita sedikit. Itu Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam pengadaan laptop dan bantuan ke banyak orang. Sudah kita salurkan, sudah ke 14 orang. Sebagian laptopnya baru, kita belikan. Sebagian ada yang kirim laptop bekas tapi bagus. Jadi saya besarkan saja harddisknya dan RAM-nya, jadi kenceng banget gitu. Dan mereka semua berterima kasih. Saya bilang terima kasihnya bukan sama saya, sama Tuhan aja, karena banyak sekali. Saya nggak bisa sebut orang-orangnya ya. Beberapa ada yang ikut serta dalam hal ini. Begitu. Jadi mari kita hidup menjadi berkat. Amin ya. Sudah semakin malam, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diberi pengertian yang luar biasa. Kami mengerti sekarang bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Tubuh kami adalah bait Allah. Dan hukum Allah ditaruh dalam akal budi kami, di dalam hati kami. Tabut perjanjian sudah tidak diperlukan Tuhan secara fisik, karena tabut itu ada dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Hamba mohon berkati channel ini, agar semakin hari semakin banyak orang sadar dan mau belajar. Berkati semua yang ikut online Bible Study ini, maupun yang nanti mengikutinya lewat YouTube, agar mereka pun tergerak untuk membagikan link-link ini kepada banyak orang. Sayang sekali kalau orang tidak mengerti. Ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.